Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan anugerah-Mu, sehingga kami bisa berkumpul di fellowship Embun pagi ini untuk menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan, pakai semua perangkat yang kami gunakan supaya berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Sukmawati Wiwin. Silakan Bu Veronica. Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Riwayat Nehemia bin Hakhalia pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Putri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu, siang dan malam, bagi orang Israel. Hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa, hamba-Mu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi, bila kamu berbalik kepadaku, dan tetap mengikuti perintah-perintahku, serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali, dan kubawa ke tempat yang telah kupilih, untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini, dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini, dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Silakan Pak Mufti. Kami lanjutkan dari Matius ayat 23. Matius 23 ayat 1 sampai 39. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi
telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa dan yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih kejam daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab
Kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tubuh orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian, kamu bersaksi terhadap dirimu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Berekhya, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Romenik. Ya, terima kasih para lektor, Ibu Veronica dan Pak Murci. Bapak Ibu, sambil menunggu Pastor Paul, kita akan berdoa sapa terlebih dahulu ya. Mohon kepada para pendoa, Pak Uragil, Pak Yudi Lesmana, Pak Ali Mulyo, buka kamera. Baik. Doa untuk yayasan-yayasan di komunitas Hagios, Pak Uragil, lalu persekusi dan lawatan Allah di Indonesia, Pak Yudi Lesmana. Kemudian Pak Ali Mulyo belum buka kamera ya Pak. Tolong dibuka kameranya Pak. Monitor Pak Ali Mulyo. Baik, sambil menunggu Pak Ali Mulyo, kita akan berdoa untuk yayasan-yayasan di Hagios oleh Pak Uragil. Silakan Pak. Ya, silakan kita Pak. berdoa untuk yayasan kita. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu hari ini Tuhan. Terlepas kami Tuhan, kesempatan kami ini pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk yayasan yang ada di komunitas ini. Kami berdoa Tuhan, komunitas ini terus melakukan kehendak-Mu Tuhan. Yayasan Damaris yang melakukan diakonia, memberi makan yang membutuhkan, biarkan ini terus berjalan dengan baik. Damar Kasih dan Hagios Internasional dengan melakukan penginjilan secara langsung, biarkan semua terlibat di dalamnya melakukan dengan sungguh hati dan tulus hati sampai jiwa-jiwa diselamatkan. Terus melalui LBH Hagios di dalam bidang hukum untuk membela masyarakat yang tertindas bisa berjalan dengan baik Tuhan. Dokter Medsos dalam bidang konsultasi kesehatan, pengobatan gratis Tuhan. Biarkan ini terus berjalan dengan baik Tuhan, serta Hagios Embun Pagi sebagai wadah komunitas untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi.
dan saling berbagi tentang kasih-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang terus rindu menjadi donatur tetap untuk semua yayasan ini. Berkat mereka berlipat kali ganda Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang terlibat di yayasan untuk terus tetap setia melakukan kehendak-Mu sampai Tuhan datang kembali. Demikian doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih Pak Burandil. Selanjutnya Pak Yudil Semana. Silakan Pak. Pak, minta dilompat dulu Pak, agak berisik Pak ini Pak, biasa toa Pak. Kita langsung firman Tuhan aja Pak Krul. Iya Pak, dilompat dulu Pak. Ya, Langsung silakan firman Pak Tuhan. Ali Mulyo. Oh, maaf. Silakan Pastor Paul. Ya. Oke, haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan hati yang penuh sukacita, dengan pengharapan, dan jangan lupa terus berbuat baik. Ya, hari ini kita ada di Facebook dan di TikTok, ya, Nabi 26 Joseph Paulsang, Facebooknya di Joseph Paulsang seperti biasa ya. Nah, oke, jangan lupa subscribe, viralkan, ya, di like, ya, oke. Saudara, simpel sekali, saudara. Kekristenan itu sebetulnya bukan seperangkat ritual ya. Kita sudah banyak sekali belajar berkali-kali. Kalau Anda masih berpaku dengan ritual, maka kamu akan ketinggalan dengan karakter. Karena ritual dengan karakter itu nggak ada hubungannya, ya, nggak ada hubungannya antara ritual dengan karakter. Kamu tidak bisa, ini ritual itu akan membentuk sebuah karakter, kayak film silat itu ya, dilatih terus begitu ya, supaya jadi ini karakternya begini. Enggak, saudara. Karakter ilahi itu tidak didapat dari sebuah ritual. Nah, sebuah ritual adalah simbol dari karakter ilahi, tetapi ritual yang ada di dalam Alkitab, bukan ritual dari gereja yang Anda sekarang ini lakukan ya, karena sekarang ini gereja melakukan ritual pagan ya. Sekarang ini gereja itu melakukan ritual pagan dari agama pagan. Ya tidak apa-apa. Ya sekali lagi tidak ada yang salah dengan ritual itu, tetapi sebetulnya ritual-ritual itu hanyalah sebuah simbol yang dibuat oleh manusia saja. Dan banyak kali ya ritual-ritual itu justru menyulitkan kita sendiri. Ya, ritual-ritual itu menyulitkan kita sendiri sehingga kita meninggalkan yang utama, karakter ya. Kita sibuk dengan ritualnya, kita sibuk dengan segala macam pernak-pernik peribadatan, lalu kemudian kita yang intim malah kita lupa ya. Dan itu terjadi di dalam banyak sekali gereja dan rata-rata gereja, ya, dan rata-rata gereja mengutamakan segala macam simbol-simbolnya, mengutamakan segala macam aturan-aturan yang sehingga mereka meninggalkan apa yang disebut dengan kasih karunia, mereka meninggalkan apa yang disebut dengan belas kasihan, mereka meninggalkan apa yang disebut dengan semua ya yang disebut dengan pengampunan, yang disebut dengan kemurahan hati, ya karakter kerajaan Allah itu kamu lupa semua demi kebanggaan melakukan ritual. Dan saya sudah menemukan orang-orang seperti ini, ya saya jengkel ngeliatnya, sebel ya saudara ya, sebel karena orang ini jadi menyulitkan kita ya. Apalagi kalau orang ini dari dalam komunitas kita nih, orang ini ya textbook banget ya. Nah, orang-orang yang textbook itu orang-orang yang ini ya, orang-orang textbook di dalam agama itu orang-orang yang menyebalkan dan orang-orang yang mengganggu kelangsungan ya, komunitas. Kenapa? Dia lebih penting dengan textbook agama itu, dengan textbooknya itu daripada dengan menunjukkan belas kasihnya itu ya, menunjukkan belas kasihnya itu, dan itu akan mengganggu ya. Nah, saya menghimbau teman-teman yang dari Hagios Bible College 1, 2, dan 3 ya, untuk terutama yang dari Hagios Bible College ya, karena Anda belajar
dengan lebih rutin, lebih lama, lebih panjang, dan diberi banyak sekali ya knowledge. Jangan sampai Anda terjebak di dalam teori. Tetapi setelah Anda mengetahui itu buat apa? Supaya Anda bisa mandiri kan, belajar firman Tuhan mandiri. Belajar untuk melakukan firman Tuhan mandiri. Belajar untuk praktek firman Tuhan mandiri. Bukan untuk malah jadi ahli Taurat. Bukan malah jadi Anda orang-orang yang textbook. Karena orang-orang yang textbook ini akan menyulitkan dirinya sendiri dan menyulitkan orang lain. Ya, waduh, saudara yang teman-teman di yayasan ini ya, pengurus-pengurus ya, sadar ayo, siapa kamu yang textbook? Sadar saudara ya. Supaya Anda belajar lebih fleksibel. Ya, bukan saya bilang Anda kompromi dengan dosa, tidak ada. Justru kalau kamu textbook, kamu akan kompromi dengan dosa, supaya kamu textbook. Dosa itu apa masalahnya? Nah itu, dosa itu adalah ketika tidak ada cinta. Dosa itu bukan melanggar peraturan, saudara ya. Dosa itu bukan kamu melanggar hukum 1, 2, 3, bukan, saudara, bukan melanggar textbook. Ya, banyak orang masih berpikir dosa itu adalah melanggar textbook. Dosa itu adalah ketika kamu jalanin textbook tanpa cinta. Kamu menjalankan aturan tanpa cinta. Itu dosa, saudara. Keluarga-keluarga yang banyak aturan dan kamu tidak mengutamakan cinta daripada aturan, anakmu menderita loh. Istrimu menderita. Setiap anggota keluarga menderita. Kamu bikin aturan tanpa cinta, tanpa kompromi, sehingga orang nggak tahu mengapa, bahkan orang tidak tahu mengapa peraturan itu dibikin. Pokoknya yang tidak sesuai aturan, kamu tidak boleh masuk rumah, misalnya ya. Menderita, saudara ya. Beneran ya, ini pengalaman lagi keluarga saya, ini papi saya, saudara ya. Papi saya itu punya peraturan. Saya tahu sekarang bahwa tujuannya baik. Kalau pulang rumah, ya kalau pergi, saya sudah nyampe rumah pulang sekolah, maka harus pamit. Nah, suatu hari saya malam-malam diajak perpisahan di sekolah lain, ya, oleh tetangga kita, bukan sekolah saya. Terus, ya saya seneng, terus saya pamitan, papi saya lagi mandi, mami saya lagi belum pulang, ya. Jadi saya langsung pamitan, papi saya nggak dengar, ya kan. Lalu saya pergi, pulangnya jam 1 pagi, saudara. Wah, namanya perpisahan sekolah kan pulang jam 1 pagi. Saya waktu itu masih SD kelas 3. Tapi ikut perpisahan SMP, karena teman saya anak-anak kampung itu sudah SMP semua ya, saudara ya. SMP kelas 3 teman-teman saya. Jadi saya datang ke sana, pulang jam 1 pagi, kelas 3 SD itu ya saya. Saya nggak boleh masuk rumah, saudara ya. Papi saya begitu marah, saudara ya. Dan saya tidak tahu mengapa papi saya marah waktu itu. Saya tidak boleh masuk rumah sampai jam 3 pagi, saudara. Saya di depan itu gatelnya minta ampun tuh di depan rumah itu ya, dirubung nyamuk itu. Waduh, itu ya ngeri sekali. Akhirnya saya naik sepeda pergi ke rumah oma saya ya, naik sepeda pergi ke rumah saya. Kebetulan kita kalau naruh sepeda kan di depan ya. Sepedanya saya ambil, saya pergi ke rumah oma saya. Nah, disusul sama kakak saya tuh jam 3 pagi, kakak saya dibangunin suruh manggil saya. Terus saya jam 3 pagi tuh balik lagi ke rumah, ditaruh depan lagi sampai jam 1 jam lagi, sampai jam 4 pagi, saudara ya. Saudara, sebetulnya papi saya itu mengasihi saya ya. Hanya dia lebih ingin menegakkan peraturan daripada untuk menunjukkan kasihnya itu, saudara. Ini anak jam 3 pagi, kalau di Eropa dia di penjara, saudara, jam 3 pagi di depan rumah. Itu cuma di Tegal, saudara, di penjara. Jadi nggak apa-apa, saudara ya. Itu kerubung nyamuk saya semalaman itu ya, gila itu ya. Ini papi saya ini memang, tapi tujuannya adalah untuk mendisiplin. Tapi itu adalah disiplin yang salah. Ya, itu disiplin yang salah, saudara. Jangan kamu pikir benar. Oh, papi saya itu sangat mengasihi anak-anaknya, saudara ya.
Tetapi itu disiplin yang salah. Kamu pikir kamu mengasihi, saudara. Kamu mengatasnamakan cinta, kamu bikin peraturan yang begitu membabi buta. Hati-hati dengan peraturan-peraturan yang kamu bikin di rumah. Hei orang tua, papa, mama. Kalau bikin aturan itu, kamu hati-hati, saudara ya. Anak-anakmu tidak akan nurut nanti suatu hari, justru memberontak. Apakah saya tambah baik, saudara, setelah dihukum seperti itu? Enggak, saudara, tambah belatang saya, saudara ya. Tambah nggak pulang sekalian, pergi nggak pulang, saudara. Semalam pernah saya pergi nggak pulang, nggak pamit, saudara. Iya loh. Kamu pikir anak kalau digituin terus jadi nurut, saudara, dikerasin begitu? Enggak, karena saya tidak tahu mengapa nggak boleh. Mengapa saya dihukum, saya sudah pamitan. Saya sudah pamitan, dan saya yakin saya sudah pamitan. Dan mungkin papi saya, ya, saya kan nggak dengar dia lagi mandi, saudara ya. Nanti kita kan gampang, yang pikir saya udah bilang iya, ya sudah kan saya pergi. Ya, saya yakin saya masih ingat sekali sampai hari ini ya, kalau itu peristiwa yang mengerikan sekali, di jam 3 pagi digigit nyamuk, dikeroyok nyamuk sepanjang malam, sepi ya, di desa rumah kita itu ya. Itu ya contoh itu. Peraturan itu tidak akan menjadi anak itu jadi baik, dan saya nggak jadi baik sejak itu, saudara. Karena saya tidak mengerti, saya cuma berpikir, papi stres, papi itu memang pemarah, papi ini saya memang galak. Saya cuma berpikir begitu saja. Nah, siapa yang di sini begitu, orang tua, dikut anak diseblak, wah, dibentak, saudara ya. Ikut kelas apostolik ya, Anda yang sudah ikut kelas-kelas lain, ikut apostolik ya, kita ajarin, saudara ya, mendidik anak. Saudara, sekalipun kamu, ya tujuannya sayang, tujuannya. Tapi kamu, ya sebetulnya membuat aturan itu, dan saya tahu hari ini, saya tahu yakin sekali, ayah saya membuat aturan itu, menghukum saya itu, karena dia emosinya, egonya kena, saudara. Ini anak kurang ajar, nggak hormat sama orang tua, pergi nggak bilang. Meremehkan aturan rumah kita. Nah, gitu, saudara ya. Padahal saya nggak meremehkan. Saya ingat sekali, saya izin, saya sudah bilang kakak saya sudah bilang ayah saya. Lalu saya pergi. Jadi kita pulang jam 1, tenang-tenang saja saya. Ketika dimarahin, saya bingung kenapa dimarahin. Ya, saudara ya. Nah, aturan-aturan yang begitu mengerikan itu terjadi ya. Nah, dan kita saya nggak tambah benar. Ya, mungkin cuma saya, atau mungkin Anda beda, tapi buat saya itu nggak tambah benar. Buat saya, didik anak saya nggak seperti itu, saudara. Saya tidak mendidik anak saya dengan peraturan yang kejam, yang juder, nggak yang begitu. Saya selalu beri apa, saudara? Saya selalu beri aksi, konsekuensi. Ya, dan kita ada batasnya. Kita tahu, ya sampai simpel, kita tahu anak ini ngerti apa enggak ketika kita kasih aturan itu. Ya, dan bolak-balik saya ngomong, saya ingatkan, istri saya mengingatkan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus ya, anak-anak ini ya baik ya, saudara. Kita ajari prihatin. Pendidikan anak tidak bisa kamu ngasih 1, 2, 3, 4, 5. Nggak bisa begitu, saudara. Nggak bisa. Kamu satu-satu dikasih tahu dasarnya dulu. Kamu tunjukkan teladan. Setiap kali kamu pergi dari rumah, kamu bilang sama istrimu, atau sama suamimu, atau sama anakmu, aku pergi dulu ya, mau ke sini. Setiap kali duduk sama-sama, nih, kalau mau pergi dari rumah, selalu bilang ya, kalau ada apa-apa, hilang apa, kita nggak nyariin, tinggalin nomor telepon, ya, kasih send location, live location, nyala. Jadi kalau ada apa-apa kita nggak cemas. Kalau kamu pulang terlambat, mesti itu dalam kondisi normal kita selalu kasih tahu. Bukan tiba-tiba kasih aturan 1, 2, 3, membabi buta, saudara. Yang penting ini aturannya begini. Nggak bisa kalau begitu. Cinta itu ya memberikan sebuah room of error, ya, nggak saklek, saudara. Dari latihan-latihan itu, dari room of error, dari tiap hari kita berkomunikasi, maka suatu hari kan jadi sebuah disiplin. Makin anak ini dewasa, kita bilang jangan ya, bener-bener jangan ya, bener-bener ya, ingat ya, jangan ya, wanti-wanti, hati-hati ya. Nah gitu, saudara. Karena misalnya ada satu bahaya atau apa ya, atau zaman perang, atau Anda lagi di Jakarta ini lagi chaos, jangan keluar malam ya. Ingat saudara, jangan keluar malam di Jakarta, saudara. Ini bisa tiba-tiba ruwet ini, saudara ya.
Kalau Anda tidak keluar, nggak ada perlunya itu nggak usah keluar. Nah itulah saudara ya. Nah para pemuka agama ini memberikan aturan 1, 2, 3, 4, 5 yang banyak. Memang apa? Karena manusia senang ya. Nah ini dia nih perbedaannya. Di rumah kamu nggak suka tuh ngikutin aturan 1, 2, 3, 4, 5. Begitu kamu masuk gereja, masuk masjid, masuk wihara, masuk kuil, kamu senang kalau ada peraturan 1, 2, 3, 4, 5 dan kamu berhasil melakukannya. Ayo, ya kan? Mengapa manusia suka dengan ritual? Karena kalau dia sempurna di dalam ritual, kalau dia sudah melakukannya dengan sempurna, dia merasa sudah dekat sama Tuhan. Dan pemuka agama tahu, pendeta tahu, saya tahu. Kemudian kami memanipulasi Anda. Saya bikin 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kamu sudah melakukan Tuhan lega. Kalau belum, kasih uang. Bagaimana kasih uangnya? Kamu harus persembahkan. Persembahan tatangan. Persembahan sulung sama Tuhan. Ritual kita tidak sempurna. Tapi korban yang membuat hati kita, apa yang paling kita cintai? Uang. Wah, dan segala macam bujuk rayu. Tiba-tiba uang dari kantongnya Pak Murji pindah ke kantong saya. Ya, itu saudara. Dan kami manipulasi Anda seperti itu. Karena Anda suka ritual. Karena Anda suka tantangan kan? Suka tantangan. Padahal di rumah kamu tidak suka ikut aturan. Nah itulah. Di sekolah kamu nggak suka ikut aturan. Mana ada. Dari ini berapa orang nih? Dari 100, ini hari ini ada, kok cuma 144 tumben, biasanya 180. Dari 154 orang di sini nih. Ya, saya yakin yang di sekolah nurut aturan paling nggak lebih dari 10. Termasuk saya tidak. Pak Krumen itu bolosan, tanya yang bolosan, dia makdol dia. Bolos sama pacarnya, saudara. Limpe, saudara, mau pacaran. Sekolah nggak mau ikut aturan saya juara terus, tapi saya nggak pernah ikut aturan sekolah, saya juara terus, saudara. Apalagi SMP ya, saya di sekolah negeri kan, saya di sekolah negeri, kalau di BIUS saingannya banyak, berat-berat. Kalau di SMP negeri saya, ya SMP saya minimum saya pasti juara 3, ranking 3, pasti selalu ya. Bolosan saya, saudara. Gila ya, bolos saya. Kalau sekolah bolos terus bisa juara, gimana kalau udah bolos, saudara? Kalau nggak bolos nggak bakal juara saya. Justru karena bolos, setiap kali mau tes saya deg-degan, saya panik, saudara ya. Jadi saya belajarin temen ya. Kalau nggak bolos ya santai-santai malah nggak juara. Ya aneh memang begitu. Tapi begitu masuk ke gereja, saudara saya nurut semua aturan di gereja, tak turuti. Bahkan orang saya ngeliat orang sembahyang goyang-goyang begini, tak turuti goyang-goyang. Wah, nangis-nangis gemboran, saya ikutin gemboran, saudara. Tak ikutin, saudara. Terus begitu saya sudah, Pak Pendeta gitu, saya lihat orang itu, saya sudah, ilmunya udah hampir sama nih. Ya goblok, goblok, saudara. Ya, itu ya agama. Akhirnya saya belajar, saudara. Dan kalau kamu tidak mengerti yang begituan ya, saudara, kamu akan ditipu sama pendetamu, oleh alim ulamamu, ustadzmu, oleh para imammu, saudara. Oleh para biksumu, kamu ditipu nanti. Kalau kamu suka dengan ritual begituan. Ya, terus aturan-aturan itu begitu keras ya. Kalau saya simpel, saudara. Kalau kamu jemaat, kamu mau datang, mau enggak apa-apa. Tapi kalau kamu aktivis, kamu adalah komitmen dengan kita. Kayak orang sekolah, kamu harus datang. Udah simpel itu, 75% kehadiran. Simpel, saudara ya. Kenapa? Karena itu melatih disiplin. Udah cuman itu saja. Ritual bukan. Datang. Kenapa? Datang untuk belajar, untuk dengar. Sama-sama belajar disiplin, hadir. Itu penting, saudara ya. Kedisiplinan hadir itu penting. Ya, saya dulu doa pagi, ya saya sudah tahu tentang ritual itu. Tapi doa pagi kenapa saya rajin? Disiplin, ya karena saling support. Jemaat lihat kalau aktivisnya, ya pengurusnya nggak datang, lah repot, saudara, ya kan? Jemaatnya yang lagi mengharapkan Tuhan nggak bisa datang, misalnya begitu ya. Jadi kalau ada ya, tapi memang kita ini kan memang dimulai dari tidak ada aturan sama sekali, lalu kita bikin SOP pelan-pelan,
ya. Jadi nggak bisa dipaksa juga, ya. Ini Pak Stephen malah nggak pernah ikut doa pagi, ya kan? Tapi dia dengarkan di YouTube ya. Nah, makanya dia tahu saya hari ini khotbah apa, dia ngerti, ya. Bu Mantu segala macam itu saya khotbah apa hari ini, beliau ngerti saudara ya. Pak Harto segala macam itu ngerti hari ini khotbah apa. Tadi pagi tahu Pak waktu khotbah begini, menurut saya kurang pas Pak, ada yang begini, ada yang begini. Loh, berarti dengarkan Pak. Iya, dengarkan, saya ngikutin Pak. Cuma saya bangunnya kesiangan tadi. Misalnya begitu ya. Saya dengarkannya di YouTube. Misalnya begitu ya, saudara ya. Tapi kalau diusahakan semua aktivis harus masuk. Ya. Nah, kita balik lagi, saudara. Nah, makanya ya, sebuah komunitas itu hancur. Kelihatannya ada aturannya, tapi nggak ada kualitasnya. Karena lebih mengutamakan ritual, lebih mengutamakan aturan-aturan, lebih mengutamakan semua textbooknya itu. Kelihatannya, weh, datang tertib saudara ya, tapi hancur kosong. Nah, di komunitas kita masih ada yang begitu masalahnya textbook. Kelihatannya textbook, tapi kosong saudara. Karakternya, buahnya. Itu hati-hati saudara, yang tahu ya Anda. Tapi kalau kelewatan ya kita juga ngerasain, kita terganggu ya. Orang-orang yang sangat ritual sekali. Oh, di komunitas kita di tenda juga ada yang ritual banget ya. Akhirnya bentrokan sama kita. Saya bilang, aduh kamu jangan terlalu. Ya dulu pernah satu ada orang cewek Belanda ya. Aturannya teman saudara. Saya bilang jangan. Mereka itu orang-orang berdosa. Kamu kasih begitu. Kamu yang seneng, kitanya nggak tahan. Waduh, setiap saat dimaki-maki, gubrok, dionjoki saudara ya, gara-gara nggak mau ngikutin kemauannya dia. Nah itulah NPD itu ya, biasanya begitu. Biasanya orang-orang ini juga NPD saudara ya. Akhirnya NPD orang-orang ini, karena dia pengen menunjukkan ritualnya. Kenapa saudara? Karena ritual itu ketika dia melakukan satu aturan, dan aturan itu diturutin sama orang lain, itu membuat dia puas. Ya. Itu hati-hati juga. Kalau Anda suka dengan textbook, lalu Anda marah ketika ada orang melanggar textbook itu, jangan-jangan, saya nggak bilang selalu, jangan-jangan Anda NPD, saudara. Nah, iya loh. Hati-hati, saudara ya. Roh Isabel, ya. Jangan-jangan Roh Isabel, saudara. Nah, tetapi hari ini kita mau belajar. Dari semua aturan yang kita bikin, aturan itu tidak salah. Yang salah ketika kamu tidak membuat sebuah room of error di sana, ya, room untuk kasih karunia. Tetapi aturan adalah aturan. Kalau di Belanda itu wet is wet. Aturan adalah aturan. Hukum adalah hukum. Turutin hukum itu. Ya, hukum itu bukan untuk dilanggar ini ya, urusi apa itu. Ini hukum kan untuk dilanggar. Siapa bilang? Hukum itu untuk diturutin. Ya, tapi kita melakukannya di dalam kasih. Kalau hukum kita bikin untuk dituruti di dalam kasih, maka ketika ada masalah, kita cari solusi, saudara. Kalau hukum dibuat untuk dilakukannya tanpa kasih, tapi untuk tadi ya, textbooknya, maka kamu akan mencari kesalahannya orang. Tahu bedanya, saudara? Sama-sama salah, yang satu sengaja dicari sehingga ketemu salahnya. Yang satu, kalau ada salah, yuk cari solusinya. Tapi harus tetap dijalanin. Gitu, saudara. Di rumah juga begitu. Kamu bikin aturan-aturan di rumah, saudara, yang banyak. Ya, kalau kamu tidak karena cinta, kamu akan hukum anakmu terus. Kamu merasa over, ini ya. Kamu marah ketika punya peraturan nggak diturutin sama anakku. Kurang ajar. Kamu bisa kamu jalan, kurang ngajar, anak sambal belakang, nah, kamu kan begitu nanti saudara. Tapi kalau kamu tahu, aduh ini ada salah nih, anak saya bikin salah, maka kamu akan datang, kamu akan lebih tenang saudara. Ketika anak saya pulang terlambat, ya anak perempuan, ya anak cewek saya Miracle itu ya, dia pulang terlambat, jam berapa ini? Jadi kan janjian pulang jam 9. Saya udah resah saudara ya, karena bahaya. Ini kan banyak Arab-Arab ini kan, ngeri saudara, lagi banyak pemerkosaan ya. Lagi banyak pemerkosaan di Belanda saudara, di Eropa ya, yang pemerkosaan Islam ini yang lakukan ya. Jadi saya bilang, hati-hati kamu pergi kemana?
kasih tahu dia nih, kalau pergi kemana kamu boleh pakaian yang aneh-aneh ya, tapi begitu kamu pergi ke arah itu jangan, tutup rapat. Begitu jam berapa kita telepon, send location selalu. Nah, dia ada melanggar ini, kita mau kurang ajar enggak, karena saya juga khawatir. Jadi kita kasih pengertian, aduh kamu ini loh bikin kita khawatir, kamu enggak boleh. Ya puji Tuhan ya hanya sekali aja dia melanggar aturan itu saudara ya. Tapi kita cuma marah-marah kok kelewatan, kamu nggak mikir, nggak sebegitu juga saudara ya. Dan juga nggak usah sengaja-sengaja dicari supaya kamu dapat kesalahannya istrimu, anakmu, suamimu. Nah itu tadi. Saudara kalau kamu membangun peraturannya seperti itu, runtuh nanti saudara. Runtuh kehidupanmu, runtuh semua sendi-sendi. Nggak akan sukses. Itu tadi ayah saya tadi, mendisiplin saya dengan cara seperti itu karena egonya kena. Gara-gara saya dibilang nggak ikut aturannya dia, padahal saya sudah ikutin aturannya, cuma dia nggak nyadar, dia nggak tahu. Egonya runtuh, nggak sukses dia. Ayah saya ketika mendisiplin saya supaya saya disiplin, nggak sukses. Saya anak paling tidak disiplin, saudara, di rumah. Ya, paling nggak disiplin. Tapi saya selalu juara kelas terus. Saya paling nggak disiplin, tapi saya cari uang paling cepat, saudara ya. Dari SD saya sudah cari uang ya, dari SD kelas 6. Ya, paling nggak disiplin. Bukan saya memberontak, karena menurut saya aturannya nggak masuk akal. Aneh kan, nggak masuk akal, saudara. Kalau salah langsung dibentak begitu. Nah, buat saya nggak masuk akal, nggak boleh begitu. Buat saya nggak boleh begitu. Saya nggak mau dibentak seperti itu. Tanpa saya tahu salahnya apa, kasih tahu dong saya salahnya apa. Dari kecil saya begitu, saudara ya. Kurang ajar memang ini anak satu ini. Ya, tapi itu, saudara ya. Nah, lalu saya ngerti sekali. Saya ajak anak saya. Ya, ketika saya menegur anak saya tahu, saya kasih tahu nih. Bukan karena untuk egonya saya, tapi ini buat keselamatan kamu, buat masa depan kamu. Ya, saudara ya. Ayo, kita bikin aturan, kita tegakkan peraturan, kita bikin SOP dengan cinta, bukan dengan jadi ini ya, jadi skal gojo. Ya, oke. Tuhan Yesus memberkati.